Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tia Nurmanila, mahasiswa semester 5 dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dan dengan nomor NIM 2020020008. Malam ini di sini saya akan mewawancarai seorang kepala keluarga di keluarganya dan seorang ketua atau memang juga disebut juga kepala keluarga di salah satu organisasi ternama, bukan hanya sekedar ternama, bahkan organisasi ini terkenal di seluruh dunia, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama. Narasumber saya kali ini bernama Bapak Agus Lukman. Di sini saya akan mewawancarai beliau tentang pendidikan keluarga, yaitu salah satu MK yang ada di semester 5 yang diampu oleh dosen saya bernama Yonia Ilma Insyira MPD. Poin-poin yang saya ajukan kepada beliau adalah tentang manajemen dalam keluarga, membentuk anak berkarakter, dan pengaruh globalisasi terhadap keluarga. Oke, karena beliau sekaligus kepala keluarga di dua tempat yang sangat istimewa, kita dengar jawabannya bersama-sama ya teman-teman, supaya menjadi inspirasi kita bersama. Karena beliau ini memang sangat luar biasa bisa mengatur keluarga bersamaan atau berjalan dengan organisasinya. Kita mulai ya Pak. Oke. Pertanyaan pertama tentang manajemen dalam keluarga. Iya teman-teman, saya lupa. Beliau ini pekerjaannya atau profesinya boleh saya tahu Pak? Boleh. Sebagai apa? Driver online. Driver online Untuk saat ini ya. Iya. Masuk ke pertanyaan saja ya Pak ya? Iya boleh. Pertanyaan adalah setelah Bapak menikah dan memiliki pekerjaan, pasti mempunyai penghasilan. Dari penghasilan Bapak, baik penghasilan besar maupun penghasilan kecil, bagaimana cara Bapak dalam memanage atau mengelola keuangan jika nih hasil pengeluaran Bapak kecil dan jika hasil pengeluaran hasil pemasukan Bapak itu besar? Jadi tergantung dari kitanya sendiri ya. Memanage keuangan dalam berkeluarga itu yang paling utama itu ya kebutuhan kita. Sebagai seorang suami itu mencukupi kebutuhan keluarga, dan dalam keluarga itu yang memiliki sepenuhnya dalam pengaturan tentang uang yang didapat oleh suami yaitu seorang istri. Jadi seorang suami mencari dan memberikan kepada istri tentunya dengan perhitungan persentase yang baik ya, yang bagus. Dalam arti kalau pemasukan lebih besar terus pengeluarannya kecil, itu bagaimana kita menempatkan atau menabung lah istilah dari kata. Kita ambil secukupnya dan untuk selebihnya ditabung. Dan kelak esok kita yang namanya hidup berumah tangga itu pasti ada sempitnya juga. Entah itu ada ibarat kata ada kegiatan-kegiatan misalnya di organisasi ya. Betul. Kita sudah memiliki tabungan untuk ibarat kata kita di organisasi kan tidak berharap ada hasilnya. Itu kan sebagai bentuk khidmah kita di organisasi. Jadi sebelum kita berorganisasi, tentunya kalau setiap organisasi kan pasti memiliki tahapan-tahapan bagaimana harus kita hadir, tidak sepenuhnya kita hadir.
Jadi bagaimana pinternya kita dalam mengatur waktunya. Kalau seandainya kita di organisasi ibarat kata itu tentunya kan pemasukan itu kan pengeluaran jauh lebih besar ketimbang pemasukan. Nah, ketika hal itu terjadi dalam keluarga, tentunya kita ada tabungan atau ibarat kata simpenan yang disimpan saat pemasukan besar pengeluaran kecil. Jadi keduanya itu nyambung. Mohon maaf ya Pak, memotong. Pernah nggak sih istri Bapak tuh meminta mengganti pekerjaan dengan pekerjaan yang hasilnya bisa lebih besar? Pernah nggak sih? Kalau istri saya pribadi ya, pekerjaan terbesarnya itu hanya mendidik. Bukan, maksud saya begini, kan dari penghasilan Bapak nih kadang-kadang ada ya bisa besar, bisa kecil gitu kan. Pernah nggak sih istri Bapak tuh menuntut untuk pindah pekerjaan gitu tuh, supaya ya kebutuhan lebih tercukupi lagi gitu? Pernah nggak sih minta suruh pindah, kamu tuh kerjanya jangan ini aja gitu? Pernah nggak sih? Mungkin ada ya, tapi tidak pernah terdengar di telinga saya. Karena saya kan seorang imam yang bagaimana harus diikuti oleh makmum. Kemanapun saya melangkah, ya dia harus mengikuti. Apapun pekerjaan, ya harus bagaimana saya bisa mencukupi itu. Kalau suatu pekerjaan bisa membuat cukup, ngapain kita harus mencari pekerjaan yang lebih ataupun yang lain. Yang terpenting kita bersyukur, tambahnya nanti. Lebih banyak bersyukur, pasti banyak tambahnya. Lanjut tentang manajemen makanan nih Pak dalam keluarga ya. Sebelum ke pertanyaan, sebagai makhluk hidup seyogyanya kita memerlukan makan dan minum. Nah, Bapak sebagai kepala keluarga, apakah Bapak pernah atau sering atau bahkan malah menjadi rutinitas menjadwalkan jadwal masakan nih yang harus dimasak setiap harinya oleh istri Bapak, itu harus benar-benar 4 sehat 5 sempurna gitu tuh? Pernah nggak sih gitu, harus jadi patokan, kamu besok harusnya makan ini, hari ini gitu? Kalau soal makanan kepada anak tidak rumit, tapi tidak sembarangan juga. Yang terpenting ya sayur-sayuran itu, karena kan anak itu otaknya sedang ibarat kata merangsang. Ya betul Pak. Usia-usia begitu, usia apa sih? Usia-usia dia memecah pemikirannya. Jadi kalau kita tidak memperhatikan pola makan anak, tentunya anak itu akan menjadi down, cepat lelah. Kadang-kadang kita yang dewasa aja kadang-kadang kalau banyak pikiran lelah. Untuk mengantisipasi lelahnya itu ya kita harus makan yang bergizi, contohnya protein, yang sayur-sayuran ataupun daging ataupun ikan, telur dan sebagainya. Kalau untuk jadwal, ya bagaimana terbaiknya seorang ibu untuk anaknya, karena itu yang lebih tahu adalah ibunya. Kalau saya hanya menyediakan apa keperluannya ini, kalau ibunya lah yang mengerjakan. Kembali ke poin pertama nih, tentang penghasilan ya Pak ya, itu seluruhnya dikasih ke istri atau tadi ada kata-kata nabung kan ya, itu selain tabungan nih, seluruhnya dikasih ke istri atau Bapak sendiri ada pegangan nggak sih gitu? Kalau laki-laki, istri itu meminta sepenuhnya nggak sih gitu? Kalau istri itu tidak pernah. Kalau laki-laki yang baik itu ya harus mencukupi dan apa yang diminta oleh istri, tapi tidak berlebihan. Dalam arti kita misalnya sehari dapat 200, kita kasihkan ke istri 150 dan 50 tentunya buat kita. Contoh yang 150 itu kepentingannya untuk keluarga dan sisanya untuk ditabung, dan yang 50 itu untuk kita. Kadang-kadang ya ketemu teman kerabat ngopi bareng, tentunya kan lebih besar di istri ketimbang si suami, walaupun si suami yang mencarinya itu sudah kodrat, karena tanggung jawab seorang suami ya
bagaimana caranya kita harus bisa mencukupi seorang istri. Tentunya seorang istri pun juga harus mengerti, kita dikasih uang seorang suami 150, itu harus ada sisanya untuk ditabung oleh masa depan. Dan program-program itu saya terapkan untuk di keluarga saya sendiri ya. Kita mematikan uang dalam arti itu menabung. Misalnya 150 tak kasih ke istri, 10.000 itu ditabung dan tidak dipakai dengan waktu jangka yang panjang. Yang 140 tentunya sehari cukup lah, itu bahkan bisa lebih. Dan 10 itu dianggap uang tabungan, uang mati. Kalau uang 10.000 itu dihitung per hari tentunya kecil, tapi kalau dihitung jangka panjang itu besar. Contohnya kayak kita matikan nabung nih sehari 10.000 kali sebulan 300.000 dikali 12 tahun 12 tahun dikali dengan jangka yang tidak dipresentasikan oleh kita. Itu tujuannya untuk masa depan, usia yang saat ini kuat, nanti lama-lama kan kita lemah. Nah, hal itulah yang akan kita pakai. Ya berarti kalau ya, dihitung per hari itu memang nilainya kecil. betul. Tapi kalau dihitung jangka panjang, entah 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, itu pasti nilainya besar. Iya. Berarti kiat menabung sudah ada sejak lama ya Pak ya? Kalau menabung sudah. Rencananya mau menanamkan nilai menabung ini pada anak nggak sih gitu? Maksudnya anaknya diajarkan untuk menabung juga nggak sih? Bapak rencana gitu nggak? Tuh, saya dulu itu sebelum dewasa itu sudah diajarkan oleh orang tua, dan itu pun penting untuk anakku karena hasilnya sudah saya rasakan. Menabung itu istilah yang mudah tapi banyak orang yang sulit melakukannya. Iya, betul. Kadang-kadang kita menabung udah sebulan dipakai. Kadang-kadang udah baru 3 bulan kekumpul sedikit udah buat gaya. Iya itu. Tapi dulu orang tua itu menerapkan kepada saya. Nah, kamu ini saat ini mau nikah. Ini bujang nih, kelak nanti kamu mau nikah. Sebelum kamu nikah, kamu mulai dari sekarang. Kalau kita dipikir secara logika kan masih lama Pak waktunya. Iya, masanya memang masih lama. Tapi nanti kalau kau pikirkan pas waktunya, tentunya kamu pasti akan keberatan. Karena apa? Jumlah nilainya besar. Tapi kalau sekarang sampai yang pikirkan saat ini, kelak nanti kamu tinggal menikmati aja. Iya. Karena hasilnya sudah dimulai dari sekarang, meskipun waktu jangka menikahnya masih panjang. Sedikit lama-lama menjadi itu. Nah, Oke, itu. Jadi pemikiran saat ini itu menentukan bagaimana kita melakukan masa depan yang baik. Kalau saat ini kita tidak melakukan hal-hal kecil yang baik, tentunya kedepannya kita akan kaget di masa-masa yang sulit. Saat ini kita minta uang gedenya sama orang tua 20.000, 30.000. Kalau itu terus-menerus kita lakukan tanpa belajar membuat diri kita lebih baik, hanya sekedar meminta, tentunya kita nanti akan kaget ketika orang tua tidak ngasih lagi. Maka dari itu di usia-usia muda itu bagaimana kita bekerja dengan giat dan menyisihkan penghasilan kita untuk hari. Berarti anak-anak diajarin juga nabung ya Pak ya? Udah pasti diajarin dari kecil. Itu kadang-kadang kan di taman anak-anak itu kan ada tabungan, ibarat kata kalau nggak ada kertas kecil itu kan. Itu 5.000 atau sekuasanya orang tuanya, itu sering saya ajarkan. Karena apa? Itu memang tahapan awal untuk bagaimana dia itu belajar, dan uangnya juga untuk kembali pada si anak nabung itu juga. Nanti masa wisuda dipakai, masa ini dipakai kan itu. Kalau saya karakternya, kalau sudah ibarat kata nabung uang dari saya, terus anak saya nabung di gurunya, ibarat kata koperasi sekolah ataupun gimana, itu hak anak. Kalau saya nggak bisa mengotak-atik. Berarti anak-anak tuh oh iya, ngomong anak anak baru berapa sih? 2. Yang baru ketiga. sekolah? Yang baru sekolah 1.
Oh, ketiga teman-teman katanya. Asya Allah. Karena Kita belum- doain ya. Karena belum dapat cowok, baru cewek semua. Itu rencananya beliau ini pengen dapat yang cowok. Oke, kita sama-sama berdoa ya. Amin amin. Oke, tadi katanya anak tuh dikasih buat nabung juga ya gitu kan. Diajarkan. Iya, berarti anak-anak nih di selama sekolah di bangku taman kanak-kanak nih, dia tuh dikasih jajan terus dong, berarti bukan dikasih bekal ya gitu. Kalau misalnya dikasih jajan, bapak pernah nggak sih nanya, nah hari ini jajan apa gitu, atau enggak bapak dan ibu pernah nggak sih berpesan kepada anak bapak gini, hari ini ibu bawakan uang segini ya gitu, jangan lupa yang segini buat nabung, yang segini buat jajan, tapi jajannya jangan sembarangan gitu. Pernah nggak sih bapak pesan kayak gitu, atau bapak emang gimana gitu sama anak bapak nih ketika ingin sekolah gitu? Itu pekerjaan seorang ibu ya, yang lebih dekatnya. Tapi kalau saya pribadi kalau ngasih itu biasanya lewat istri. Kalau ngasih lewat istri itu temanya itu pasti untuk jajannya segini ya nak, ditabung segini. Itu karakter seorang ibu. Tapi kalau karakter di jam Sabtu Minggu itu pasti saya ngasih sendiri tanpa melalui ibunya. Kalau melalui ibunya sudah pasti mengajarkan anak bahwa jajannya sekian, nabungnya sekian. Oh iya. Kalau hari Sabtu Minggu saya kasih itu bebas. Cuma ya berpesan jajannya ya paling namanya anak-anak itu kan jajan itu kan nggak tahu itu enak, nggak tahu itu nggak enak. Yang penting dia seneng. Efek daripada itu yang memperhatikan ya ibunya lagi. Ya berarti tetap dikontrol lah ya. Tetap Kayak nggak ada pengontrolan. bebas-bebas. Khawatirnya nanti yang dibeli narkoba kan bahaya juga itu. Makanan-makanan yang mengandung apa-apa yang meracuni anak itu kan bahaya juga. Jadi sebagai orang tua ya memperkenalkan makanan-makanan anak-anak ya ini makanan ini enak deh, baiklah, jangan buat beli dia. es nanti batuk ini dengan cara-cara yang halus. Jadi anak itu berpikir ya, oh iya saya jajan ini dilarang. Namanya anak itu kalau jajan itu kalau enak pasti dibeli, kalau nggak enak besoknya nggak beli lagi. Betul. Nah, dari kegiatan bapak nih, kegiatan dari pekerjaan bapak ya kan sehari ya, sama kegiatan anak bapak juga kegiatan istri bapak di rumah. Untuk manajemen waktu ya Pak ya, pengelolaan waktu bapak terhadap keluarga sama pengelolaan waktu istri bapak terhadap keluarga itu dengan hal ibadah dan istirahat gimana sih? Apakah harus tepat waktu gitu untuk hal ibadahnya? Misalnya waktu ngaji ya ngaji, misalnya waktu sholat ya sholat. Apa memang misalnya pekerjaan ini tidak bisa ditunda selagi masih ada waktu yang nggak mesti tepat waktu juga nggak apa-apa nih ibadah nih, itu hal ibadah ya Pak ya. Terus dalam hal istirahat, jangan astagfirullahaladzim Pak. Pertanyaannya kecepatan, jawab dulu yang pertama dulu Pak. Hal ibadah gimana nih? Apakah tepat waktu gimana? Kalau hal ibadah lebih bagus tepat waktu. Tapi kalau seandainya masih ada kesibukan disisihkan, ibarat kata tanpa meninggalkan ya. Itu kan keyakinan. Saya selalu berpesan sama seorang istri saya, tolong kalau soal ibadah saya memang menanggung dosa, tapi kalau memang sampean sayang sama seorang suami, ibadahmu yang harus dijaga supaya suamimu tidak menanggung beban yang lebih berat dari apa dosa-dosa. Karena dia kan memiliki pemahaman juga lah, dimana waktu asar ya paling ya nyapu bersih-bersih, habis itu mandi sholat, terus mandiin anak gini ibarat kata malah terlatih dengan diri, habis mengerjain ini mandiin anak, habis mandiin anak sholat. Oke, terus mempersiapkan begitu ya, itu ya. tergantung bagaimana beliau, yang penting tidak meninggalkan. Tidak mesti tepat waktu banget ya. Tidak mesti tepat waktu karena setiap manusia kan memiliki kesibukan. Kalau kita tekankan tepat waktu ya bagus,
Tapi kalau membuat tertekan ya percuma juga nanti Betul, ibadahnya karena tertekan, bukan karena panggilan ilahi. Ya. Kalau untuk waktu istirahat bagaimana nih Pak nih? Bapak sering ada waktu bercengkrama sama keluarga nggak sih? Bapak kan pekerjaannya itu gitu kan ya, istri juga di rumah. Ada nggak sih waktu ya time lah kalau bahasa anak mudanya gitu? Ada nggak sih begitu? Itu paling ya malam. Oke, berarti Ibarat tidak kata kadang-kadang habis saya sesibuk-sibuknya saya dalam waktu satu hari malam gitu ya. Meskipun saya driver online, ibarat kata kemana-mana jalannya Nah, kadang-kadang iya. rutenya itu. Heeh. Kalau hari ini nggak bisa, misalnya hari ini saya sibuk full time kerja, belum ada waktu untuk keluarga. Terus hari berikutnya ada kesenggangan, nah itu saya habiskan untuk keluarga supaya ibarat kata sesibuk-sibuknya saya masih ada rasa sayang dan ada waktu untuk istri dan anak-anak, Anak-anak, untuk iya. sekedar bercanda, sekedar berkomunikasi, Oke. memperhatikan istri ataupun bagaimana, itulah ibarat kata. Jadi nggak harus ibarat kata jam segini sekian harus gini enggak. Enggak hari ini misalnya. Enggak hari ini, hari besok. Iya, maksudnya gini loh Pak, misalnya hari Minggu nih, hari weekend gini, anak-anak waktunya kita liburan gitu, enggak ya, enggak begitu ya? Enggak. Kalau hiburan itu ya paling ya sekedar-sekedarnya aja. Namanya anak kecil diajak muter pakai motor itu udah seneng. Diajak ngobrol bercanda lari-larian itu senang. Kadang-kadang bapak mau jadi zombie ya, ini lari-larian sudah ibarat kata udah membangun komunikasi antara anak orang tua. Iya. Oke teman-teman, dari pertanyaan paling pertama udah dapat ya. Lanjut ke poin kedua, yaitu tentang membentuk anak berkarakter. Oke. Dari anak pertama ke anak kedua nih, sama nggak sih temennya bapak tuh membentuk anak berkarakternya gitu, penanaman nilainya sama nggak sih gitu? Kadang-kadang kita nanam bibit kacang hijau sama, tapi ada ya ibarat kata nanam buah ya. Nanam buah contohnya ya nanam apalah, buah yang bisa kita tanam lah ibarat kata. Tergantung itu kan rasanya beda walaupun bibitnya sama. Tentunya kita di anak pun juga, walaupun memang syari'nya dari kita, tentunya karakternya beda-beda. Nah disitulah bagaimana cara kita memahami anak supaya pembentukan karakter itu tidak salah. Karena karakter itu penting, harus diajarkan sejak dini. Karena karakter itu adalah poin utamanya orang hidup. Kalau orang tua tidak mengerti karakternya seorang anak dan mengarahkan atau mendidik suatu karakter, khawatirnya anak itu tidak memiliki rasa grit kepada orang tua. Seolah-olah kalau tidak diperhatikan atau tidak diajarkan karakter, nah ini mainnya jangan di sini ya, sama teman-temannya jangan nakal ya, ini kan suatu pembentukan karakter. Jika itu hal terus dilakukan oleh orang tua, pasti anaknya itu kan, saya secara tidak langsung walaupun tidak menyebutkan bapak saya nggak boleh gini, ibarat kata kan anak itu nyambung dengan karakter yang kita tanam secara tidak langsung, walaupun tidak mengungkapkan saya ini, padahal dia dalam hatinya, oh saya nggak boleh nakal sama teman-teman. Nah soal karakter ini banyak orang tua yang terlalu terlalu sayang, overprotective lah. Sehingga lupa menerapkan karakter kepada anak. Contohnya banyak keinginan anak dituruti, tapi tidak mengajarkan bagaimana cara keinginan anak diterapkan. Contohnya, bapak saya pengen handphone, beliin dong pak. Nah kadang-kadang kan gini, nah handphone ini mahal, kamu ini masih kecil,
ini belum pantas untuk kamu. Kamu ini masih kecil, belum pantas megang HP, udah mainan aja yang ini ibarat kata. Tapi kalau anaknya susah itu gimana? Kalau anaknya susah, kadang-kadang orang tua itu takut anaknya ini marah-marah, entah malah kadang-kadang orang tua itu gengsi. Anak-anak yang lain memiliki handphone, terus anak kita ini sebagai orang tua tidak memiliki handphone, seolah-olah gengsi. Wah, gua beliin nih anak saya supaya tidak malu dengan tetangga, padahal itu tidak baik. Bukan, maksud saya gini loh Pak, misalnya nih ya, orang tua tuh udah kita ajak baik-baik lah, kita ngobrol baik-baik. Nah, waktu kamu belum cukup untuk megang handphone ini, tapi si anak ini tetap merengek sejadi-jadinya begitu loh Pak. Itu gimana itu kalau misalnya nanggepin anak, semisal anak hal ini terjadi pada anak Bapak, nah bagaimana nih? Anaknya nih susah lah, bandel dikasih taunya gitu. Ya biarin, mau nangis mau apa namanya, senangis-nangisnya anak juga ada berhentinya. Yang penting apa? Pencapaiannya. Nanti juga anak-anak itu capek-capek sendiri. Oke, berarti nggak balas marah ya? Nggak balas marah. Harus kita mau dianya marah seperti apa ya, kita harus diamkan anak itu. Mau Ya, nangis guling-guling ya nggak masalah. Yang terpenting itu ya supaya anak itu tidak terpengaruh dengan hal sedemikian. Tentunya ada waktu-waktu ketika dia belajar ya harus HP orang tua pasti punya lah. Untuk sekedar main-main silakan, tapi kalau untuk memiliki belum. Nyambung ke globalisasi nih apa ya? Nah, sekarang kan udah era globalisasi nih. Kalau kata teman saya sih katanya era 4.0 atau society. Ada lagi teman saya bilang katanya udah mau 5.0 nih. Nah, dari pengaruh globalisasi. Oh iya Pak, mohon maaf ya saya nggak bisa jelasin 4.0 itu apa, 5.0 itu apa. Tapi yang pasti seperti ini, pengaruh globalisasi. Apa sih yang dirasakan sama diri Bapak nih? Mulai dari gaya hidup deh. Dari zaman Bapak 1900-an sampai zaman 2000 sekarang ini apa nih dampak apa yang Bapak rasakan? Dampaknya itu ya kalau kita berpikir baik, sudah pasti mempermudah akses kita. Kalau dampak kita baik. Ya, karena dari gaya kehidupan ya. Contohnya kalau kita sedang ada keperluan di luar, kalau dulu kan ibarat kata belum ada handphone, kalau kita mau pergi kan harus ke rumah dulu, walaupun jauh, pamit sama orang tua, Bu, ada kegiatan di sini kan, ibarat kata itu. Kalau sekarang ini kan sudah ada akses yang mudah, kalau kita mempergunakannya baik ya, intinya akses yang mudah dalam arti ketika kita ada panggilan atau suatu pekerjaan atau kegiatan di luar, kita tinggal nelpon tanpa ke rumah. Contohnya telepon, pamitan atau mengabarkan kepada keluarga. Tentunya lebih mudah kalau kita berpikir dasarnya baik. Kalau dasarnya buruk nanti kita diulas lagi. Sepertinya ketua saya ini salah teman-teman, itu maksudnya termasuk elektronik ya, pengaruh dari elektronik. Tadi pertanyaan saya gaya hidup Pak nih, gaya hidup di zaman globalisasi dulu sama globalisasi sekarang, ya kan? Itu kira-kira lebih baik mana sih gitu? Gaya hidup tuh maksudnya tata krama lah, menyangkut tata krama normal begitu dari efek globalisasi ini gitu. Ya dulu itu kalau kita nggak ada handphone kan sering bersosialisasi dengan teman. Contohnya tegur sapa. Itu jauh lebih melekat. Kalau sekarang kan tegur sapanya di grup, hai bro, atau di grup ataupun gimana itu kan. Itu hal-hal yang buat kita berbeda lah. Tapi kalau kita menyikapinya dengan baik ya pasti ya baik-baik aja. Tentunya ada kemudahan lah. Kita mundur tidak bisa, ya kita harus maju. Bagaimana tema-tema kita itu, kok tema-tema sih, menghadapi era globalisasi tentang gaya hidup itu mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita melakukan dengan akses yang diberi kemudahan dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak bisa mundur ke era sebelumnya.
Pasti kita harus maju saat ini. Kita lebih mudah lah ibarat kata mengabari keluarga ataupun apa cukup lewat handphone. Kalau kita dulu kan harus nulis surat, ngabarin, itu pun nulis surat terus ke kantor pos. Kan dulu kantor pos banyaknya di kota. Iya. Itu kita udah ngojek ke kota, terus ngirim surat untuk keluarga yang di kampung. Itu aksesnya itu dulu Sejarah itu teman-teman. justru lebih sulit. Sekarang ini lebih mudah, bahkan di Oke. dalam rumah sedang apa kita itu, kabar-kabar kita, kegiatan-kegiatan kita itu diketahui oleh keluarga kita. Dari gaya hidup ke fashion nih Pak nih. Fashion zaman dulu sama zaman sekarang mungkin bisa dilihat ya Pak ya. Zaman dulu mungkin masih agak sopan gitu kan. Nah zaman sekarang nih mungkin ya udah mulai belak-belakan lah ya kan nih. Gimana nih misalnya ada orang yang lewat di depan anak bapak nih dengan memakai pakaian yang nggak senonoh lah, itu kan dari dampak globalisasi nih ya kan, betul. Bapak nanggepin ke anak tuh gimana? Maksudnya awas nak, kamu jangan ikutin itu ya gitu, atau memang bapak tutupin matanya dulu nih gimana? Nana jangan dilihat dulu, nah itu tuh bapak gitu apa gimana gitu loh. Itu tergantung itu PR-nya orang tua, bagaimana menerapkan hal-hal yang buruk kepada ya supaya orang anak itu gak kaget. Kalau kita mengengkang gini, saya soal fashion kepada anak itu asal sopan itu saya sudah bersyukur. Oke. Gak mesti ini ya Pak ya, yang kerudungnya harus segini, bajunya harus segini, harus ditutupin, ini gak mesti ya Pak ya. Karena identik di Jawa itu kan sinden, jadi asal sopan, memiliki tidak mengganggu orang lain, itu saya sudah bersyukur. Dalam arti soal fashion ya, terus anak melihat era globalisasi yang seksi-seksi seperti itu bagaimana kita menerapkan anak, menerapkan dasar-dasar sebagai orang tua kepada anak ketika menanggapi hal yang sedemikian. Pasti makin dewasa seorang anak makin tahu kalau kita mendidiknya benar. Itu kurang baik, kurang sopan ataupun bagaimana, tentunya dia bisa berpikir. Tentunya sebagai orang tua kalau ikut-ikutan atau gini-gini ya pasti orang tua itu harus menegur supaya tidak kebablasan. Era dulu tertutup, sekarang nggak tipis-tipis begitu kan? Iya, ya itulah seperti ya Ya, itu tergantung dari penataran dari keluarganya, bahwa penanaman nilai-nilai dasar untuk dari kecil hingga dewasa itu bagaimana. Nah, anaknya sendiri nantilah yang akan menentukan. Nah, oke lanjut Pak. Tadi kan nggak mesti kerudung besar gitu ya Pak ya, nggak mesti pakai yang tertutup banget, nggak mesti. Kalau ya. berkerudung jauh ya lebih bagus. Sebentar, kalau saya nyambung ke sekolah Bapak nih, kan katanya tadi anak Bapak ada yang bersekolah gitu kan ya. Oke. Sebelum Bapak menyekolahkan nih, Bapak tentu pasti melihat dong, mulai dari tempatnya, tenaga pendidiknya, dan yang lain sebagainya. Misalnya nih, si pendidik ini mengajarkan ya memang hal agama, tapi menghilangkan nilai-nilai dari ustadz-ustadz lokal dulu nih. Pasti kan Bapak tadi kan ada pengontrolan dulu nih, ya kan? Hal apa nih yang Bapak lakukan jika ini terjadi di sekolah anak Bapak? Apakah menegur si guru ini, ataukah memang langsung ke guru-guru yang lain melaporkan bahwasannya guru ini nih kurang baik loh, pengajarannya seperti ini? Kan ada tuh di sekolah tuh ada rapat-rapat orang tua gitu kan. Bapak kan sebagai orang tua ya, sebagai kepala keluarga yang baik juga, gimana menyikapi ini? Itu poinnya itu di awal ya. Dalam arti poinnya di awal itu, sebelum kita menempatkan anak dalam ibarat kata mendidik atau menitipkan anak kita dalam perihal pendidikannya, itu tentunya orang tua itu harus mengetahui terlebih dahulu
apa ini yang diajarkan, apa ini nilai pendidiknya itu bagaimana, dan tentunya pemahaman-pemahaman yang bagaimana itu orang tua itu harus lebih tahu dulu sebelum. Makanya itu supaya ketika kita memasukkan anak sekolah kita sudah tenang, tinggal dikontrol perkembangan seorang anak ini. Nah di situ nanti ketahuan kalau perkembangan anak itu dampaknya buruk ya harus kita pindahkan ke sekolah. Kalau dampaknya masih stabil dan masih banyak, ibarat kata masih stabil dan positif-positif aja, ya kita teruskan. Itu poin, harus pintu awalnya. Bagaimana kita menempatkan anak sekolah, kita harus mengerti dan memahami pendidikan-pendidikan tersebut sebelum anak kita masuk. Oke. Anak Bapak ini kan juga sekolahnya dekat rumah ya? Ya, dekat rumah. Masih Supaya Indonesia lebih lah. banyak dikontrol. Iya, masih Indonesia kan. Nah, Indonesia itu kan dikenal dengan penduduknya yang ramah. Terus beragam budaya, juga tradisi yang mana nih beribadah tetapi tetap satu. Maka tak jarang atau juga nggak sedikit pula ya orang luar itu terbang ke Indonesia, entah itu cuman ya lewat doang atau bahkan ya sampai ada yang menetap gitu loh ya, karena orang-orang luar nih tentunya pasti membawa dampak globalisasi begitu. Bapak sebagai warga masyarakat ya yang tinggal khususnya di Cilegon ya, menyikapi hal ini tuh apakah Bapak langsung saya tuh nggak suka sama ini gitu, atau memang ya kita tegur dulu orang ini secara perlahan gitu, atau memang misalnya nih yang dibawa dia tuh baik ya kita terima gitu. Negara kita kan negara ibarat kata kita ini kan asal tidak diganggu gak bakalan mengganggu. Kalau ibarat kata yang dia bawa berdampak negatif sudah pasti udah kita usir daripada sebelumnya. Kalau itu masih bernilai fine-fine aja di masyarakat, tentunya ya kita akan nyaman-nyaman aja. Jangan terlalu ibarat kata Iya, misalnya tetangga bapaknya orang asing gitu, orang wah dia asing mah begini-begini. gitu. Coba Enggak. jangan temenin gitu. Enggak, ya harus kita temani supaya tahu. Karena taunya kita itu jauh lebih baik. Karena apa? Ya kita akan menilai. Kalau kita tidak pernah tahu tapi sudah menilai, itu kan kurang baik. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana nih dampaknya dia ini tinggal di tetangga kita sedangkan dia berbeda dengan kita. Tentunya kan ibarat kata ya kita mempunyai perasa lah, ini baik gak sama kita, ini berdampak baik gak sama kita, ataupun berdampak yang kurang baik gak sama kita. Ibarat kata kan kita tentunya tahu. Jadi kita itu ya bagaimana sebagai warga Indonesia sopan santun senyum ramah itu ya harus digiatkan dari diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau menerima hal-hal tersebut ya tentunya kita akan tersekatlah hati kita bahwa keindahan hidup itu luas. Jadi berbeda-beda, orang ini putih terus yang sana hitam, itu contohnya lebih asik sebenarnya mah. Harusnya kita itu ya tetap sebagai warga Indonesia itu kan banyak berpesan. Saya dari Sumatera, itu Sumatera Barat itu kalau nggak salah ada bahasa kiasan, baralah tinggi si burung tabang, panek malayok gaenggo juwo. Banyak ragamnya budaya kita, budaya luar datang di kita, tapi bagaimana kita sebagai warga Indonesia harus menggelorakan budaya kita juga. Jadi Bapak pernah ke Sumatera juga ya? Ya, Memang jauh ya. Di Sumatera Barat. Masya Allah, Sumatera Masya Selatan, Allah. Barat itu sudah saya jajahi itu. Oke. Dan kata-kata itu ya setiap daerah memiliki. Budaya yang lain boleh hadir lah selagi itu tidak mengganggu ketentraman dalam bermasyarakat. Tapi kitanya sendiri itu harus bagaimana semangat juga menggelorakan budaya-budaya kita. Oke, iya betul. Intinya orang hidup seperti itu supaya nyaman, tentrem,
seperti yang dikatakan Allah Jenawi, Apa tuh? Belum pernah dengar saya. ketentraman hidup dalam hati lah, intinya seperti itu. Sesungguhnya hidup ya tentram. Kalau hanya sekedar itu belum tentu tentram, tapi kalau tentram sudah pasti hidup. Oke, terima kasih Bapak atas Ya. waktunya. Terima kasih juga poin-poin saya, pertanyaan saya sudah dijawab. Oke. Mohon maaf sekali mengganggu waktunya di malam-malam seperti ini. Seharusnya udah waktu istirahat ya Pak ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Tenang, santai-santai. Oke teman-teman, kiranya cukup sekian wawancara dari kami berdua. Saya Tia Nurmanila dan Agus Nurman. oke, kiranya dari hasil wawancara ini ada yang bagus, ya teman-teman boleh mengambilnya, boleh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita sebagai manusia juga tak lupa dari salah dan hilaf. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.